Sebab orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa dewasa secara emosi. Jadi kita nggak dibalik, Peter Sachero cuma bilang, Anda nggak mungkin dewasa rohani secara spiritual matang, imannya bertumbuh kalau dia emosinya belum dewasa. Nah, jadi menurut Peter Sachero, eh, spiritualitas Kristen jika tidak diintegrasikan dengan emosi yang sehat, bisa mematikan spiritualitas kita. Jadi sangat berhubungan sekali ya. Nah, saya mau mulai dengan kisah yang ditulis juga oleh Peter dan Gary dalam perjalanan pelayanannya. Jadi ceritanya begini, saudara. Ini si Peter dan Gary. eh, Dia satu kali sedang lelah pelayanan. Biasa ya kalau ada kita di pelayanan kan dari sini ke sini gitu ya. Apalagi kalau yang khotbah atau pelayanan khusus pemimpin itu pasti energinya bisa habis ya. Itu yang dialami oleh Peter dan Gary, khususnya Peter Sasero, seorang pendeta. Em, Lalu setelah khotbah 3 kali, dia diajak kenalan nih. Oh sorry, dia diajak kenalannya untuk ngobrol sama-sama. Terus dia colek istrinya, rupanya kamu mau pergi atau enggak? Tapi akhirnya dia bilang, oke oke kita pergilah ya. Demi menyenangkan dalam hati mereka, demi menyenangkan warga jemaat atau orang yang katanya sudah jauh-jauh pergi untuk ketemu dengan si Peter ini, dengerin khotbahnya. Jadi akhirnya dengan terpaksa Peter dan Gary menyanggupinya. Nah, tapi ternyata si yang disebut di bukunya ditulis namanya John dan Susan gitu ya. Si John dan Susan ini eh, kenalannya tuh semangat banget cerita gitu. Dia cerita 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 sampai Peter marah dalam hati dia. Di satu sisi katanya, saya nih pengen terlihat ramah gitu ya. Tapi di sisi lain saya tuh lelah banget. Ini orang kok nggak ngerti ya. Kalau saya habis pelayanan capek gitu ya. Dia ngomong terus. Memang inti pembicaraannya tuh emang menyenangkan tentang semangat pelayanan. Tapi kok kayaknya kok saya nggak siap untuk terima ini. Nah, singkat cerita, dia akhirnya cari alasan, aduh saya mesti cari anak saya nih gitu ya. Anaknya baru berusia 3 tahun di rumahnya karena dia merasa ngobrol sudah terlalu lama. Tapi apa yang terjadi saudara? Eh, Peter dan Gary kaget sekali karena mereka tidak menemukan anak mereka. Jadi udah lelah pelayanan, suruh dengerin orang ngomong, bersemangat sekali, tapi mereka semakin capek. Akhirnya mereka bilang ditunda atau di stop ngobrolnya karena mau cari anaknya. Pada waktu dia mau cari anak, anaknya nggak ketemu. Dia cari di mana-mana sampai satu kali mereka panik dan akhirnya mereka saling lihat-lihatan. Dan di waktu itu saat mereka sadar bahwa mereka punya kolam di belakang rumah. Dan benarlah ketika mereka lihat kolam itu, mereka melihat anak umur 3 tahunnya, anak mereka umur 3 tahun, si Gary dan Peter ini sedang jinjit di kolam dan hampir airnya tuh masuk ke mulutnya. Jadi kepanikan mereka mencapai klimaks karena si anaknya umur 3 tahun namanya Faith gitu ya. Si Faith hampir tenggelam. Jadi, nah dari pengalaman itu akhirnya mereka berefleksi, saudara. Kayaknya ada sesuatu yang salah deh dengan kita sebagai orang tua. Ada sesuatu yang mesti kita bereskan. Nah, dari sebuah penelitian, rupanya katanya ada hasil yang sangat mencengangkan dari orang-orang yang meninggalkan gereja. Karena semakin banyak jumlah orang-orang meninggalkan gereja, kenapa? Mereka sadar bahwa spiritualitas di dalam gereja, ini apalagi bicara tentang pendetanya, pemimpin gerejanya, si Gary ini kan pemimpin gereja ya, tidak lagi menghasilkan perubahan hidup yang Kristus inginkan. Jadi termasuk mereka cuma pakai iman yang katanya hitam putih. Seperti apa itu? Hitam putih itu banyak nggak bolehnya, banyak harusnya. Dan itu nggak cocok dengan kehidupan pengalaman hidup jemaat. Jadi ada kelelahan rupanya di antara warga jemaat, orang-orang Kristen yang punya pengetahuan tentang Allah, tapi mereka tetap secara emosi itu
pemarah, cepat tersinggung, memaksakan kehendak, sangat dogmatis, sombong, dan suka membela diri. Ah, ngapain sih ke gereja isinya orang-orang seperti itu? Nah, saudara, dalam bukunya Peter Scazzero, nah, jadi, kalau kita lihat ini daftar isinya ya, dia bicara, "Oke, kalau gitu kita perlu refleksi," dan Peter akhirnya menuliskan buku ini. Dia membagi bukunya dalam 2 bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 itu bicara masalah dari spiritualitas yang tidak sehat secara emosi. Jadi spesifik ya, secara emosi. Bukan sehat fisik, tapi sehat secara emosi. Bagian kedua, dia bicara jalan menuju spiritualitas yang sehat secara emosi. Jadi baru jalan ya menuju. Jadi bukan berarti setelah baca ini kita langsung sehat, enggak. Tapi dia kasih jalan menuju gitu ya. Buku ini terjemahan literatur perkantas Jawa Timur, meluncurkan revolusi di hidup Anda dalam Kristus. Gimana caranya? Bagian 1 tentang masalah, dia bicara tentang spiritualitas puncak gunung es. Lalu ada 10 tanda spiritualitas yang tidak sehat secara emosi. Bapak Ibu kalau dalam keadaan tutup video bisa cek and recheck. Saya kira-kira bagian mana yang nggak sehat ya, gitu ya. Nah itu bagian 1, 2. Bagian 3, bab 3 tentang kesehatan emosi yang mendatangkan perubahan dalam batin. Nah, setelah itu jalan menuju spiritualitas ya. Jalannya seperti apa? Bab 4 kita diajak untuk menjadi diri yang otentik. Bab 5 dan 6 kita diajak untuk menghancurkan kuasa belenggu masa lalu, untuk maju ke depan dengan melepas kuasa dan kontrol yang menjadi tembok kita. Ini bicara tembok ya. Lalu bab 7 dan 8 kenapa digabung-gabung panjang banget gitu ya. Bab 7 dan 8 tentang menerima keterbatasan, termasuk di dalamnya penderitaan dan kehilangan, sampai akhirnya kita punya ritme ibadah yang hidup di keseharian. Lalu bab 9 bicara bertumbuh menjadi orang dewasa secara emosi, sampai akhirnya bab 10 kita diajak untuk mengasihi Allah dengan aturan-aturan hidup. Memang tidak bisa secara detail ya Bapak Ibu kita membahas ini, kalau mungkin nanti ada minat kita bisa perpanjang dengan beberapa pertemuan untuk menyehatkan emosi dan spiritualitas kita. Tapi yang penting Bapak Ibu menangkap pesan dari Peter Scazzero dalam bukunya ini. Nah, jadi kita akan membahas ini sedikit demi sedikit, sedikit aja gitu ya, teaser aja juga seperti Pendeta Wisnu tadi bilang gitu ya, ini teaser-teasernya di tiap bab gitu ya. Jadi yang pertama adalah spiritualitas puncak gunung es. Ini bicara tentang masalah kita dulu ya. Bapak Ibu merasa nggak bahwa hidup kita ini itu bagaikan model gunung es. Jadi Peter Scazzero menggambarkan hidup kita ini atau hidup orang Kristen seperti model gunung es Bapak Ibu. Jadi model ini mau bilang ke kita bahwa ada nih emosi yang tidak dewasa loh di dalam hidup kita. Eh, jadi kira-kira ada yang terlihat oleh banyak orang. Kayak kita tuh Eee, nanti ada ciri-cirinya ya, dilihat orang seperti ini, tapi juga, ada spiritualitas di bawah gunung es yang kita tidak dilihat oleh orang, tapi kita rasakan. Nah, ini menjadi akar masalah yang membuat kita tidak dewasa secara emosi dan spiritual. Kenapa? Karena jarang disentuh dan dibereskan bersama Tuhan Yesus. Karena dia ada di kedalaman gunung es ini. Nah, nggak heran orang Kristen seperti ini jadi bisa lelah secara emosi dan spiritual. Jadi orang bilang, "Kenapa ya aku kok garing banget ya?" Atau, kita hanya melakukan yang menurut orang lain baik, tapi kenapa ya saya tuh reaktif banget dan destruktif? Kenapa saya menyakiti hati orang? Kenapa orang lain sakit hati sama dia terus ya? Padahal dia tuh ngomongnya kira-kira yang bagus-bagus, rohani, doanya juga indah. Nah ini bicara gunung es. Gunung es itu yang atasnya kelihatannya baik-baik, indah ngomongnya, kelihatannya spiritual banget, rohani banget gitu ya. Nah, sama seperti saya berefleksi terhadap diri saya dan Peter juga, sebagian pendeta bisa khotbah tentang pengampunan dan kasih.
tapi dia nggak bisa keluar dari situasi yang menyedihkan, mengerikan, menyakitkan, bahkan mematikan emosinya. Itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang utuh nih, utuh, serupa dengan gambar dan rupa Allah. Jadi dimensi utuh itu ada bagian-bagiannya, Saudara. Jadi, nah kebanyakan orang hanya 10% nih yang dilihat mata, mewakili semua perubahan yang kita buat dan orang lain bisa lihat, oh dia baik ya, pakai dasi, bagus, pakai rok dengan rapihnya, pakai jas, pelayanan. Seneng deh kalau ngelihat orang-orang seperti itu. Itu di atasnya kan yang 10%. Ngomongnya kayaknya santun sekali, doanya bagus banget. Mungkin khotbah atau renungannya memukau gitu. Nah, tapi nah ini akarnya nggak tersentuh sampai nggak kelihatan tulisannya. Marah, pahit, tertekan, terlalu dalam. Nah, ini yang terjadi. Nah, dimensinya ini kita dalam hidup kita ada dimensinya sebetulnya yang seringkali nggak tersentuh dan ada di dalam sana. Tuhan menciptakan kita padahal utuh kan serupa dan segambar dengan Dia. Nah, kita seringkali tuh yang putih-putih nih, intelektualnya kita perhatikan, fisiknya kita olahraga, tapi rohaninya kita nggak perhatikan. Lalu secara sosial kelihatannya baik, ramah gitu ya. Banyak sekali pelayanan dan aktivitasnya bergiat, tapi emosinya nggak pernah disentuh atau dibereskan. Nah, kalau Bapak Ibu mau menghubungkan atau mengintegrasikan kesehatan emosi dan rohani, nah katanya Peter Sasero dari pengalaman hidup dan pelayanannya Tuhan pasti buat hidup kita lebih indah. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu bersedia untuk hidup lebih indah dengan membereskan semua unsur-unsur ini? Memang mengkritisi buku ini rohani bukan berarti cuma satu bagian, yang lainnya nggak ada hubungan yang sama rohani ya Bapak Ibu. Ini maksudnya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan aktivitas rohani. Padahal sebetulnya ya sosial ada hal spiritualnya, intelektual juga ada spiritualitasnya, fisik juga gitu ya. Jadi bukan mencoba untuk memisahkan rohani dengan yang lain. Oke, jadi Bapak Ibu di bab 1 bicara tentang spiritualitas gunung es, puncak gunung es, sejauh mana buah roh itu nyata dalam hidup kita. Jadi katanya kalau yang di atas tuh di permukaan sebetulnya yang perlu ada tuh kita belajar dan membuat hidup kita tuh penuh dengan kasih. Sehingga ketika kita punya emosi senang, sayang gitu ya, itu sehat buat orang lain. Lalu yang kedua, apakah dalam hidup kita yang nampak maupun yang tidak nampak, kita punya sukacita inside out. Dari dalam sini sukacita, terus orang lain lihat kita sukacita. Bukan hanya di IG aja kelihatannya atau di sosial media kita happy gitu ya. Yang ketiga, apakah buah roh nyata dengan kita memiliki hidup yang damai. Jadi dimanapun inner peace, menghadapi siapapun inner peace, nggak emosional, dimarahin orang ya tetap inner peace gitu ya. Bisa diolah lah maksudnya. Yang keempat, apakah kita punya kesabaran di mana kita nggak mudah menyerah. Lalu apakah kita punya kemurahan dengan memperhatikan kebutuhan orang lain dan memenuhinya. Terus apakah kita juga roh menolong kita menghasilkan buah kebaikan. Dengan kita kalau ngasih orang ya kita tulus, nggak pakai pikir-pikir nanti urusan bisnis supaya lancar gitu ya. Nah, apakah kita juga punya kesetiaan dengan komitmen untuk terus-menerus. Ini buah yang diharapkan terjadi dalam hidup kita kalau kita beres secara emosi dan spiritual. Kita lemah lembut dengan punya kesediaan untuk terus mengampuni 70 kali 7. Dan kita punya penguasaan diri sebagai buah roh, di mana kita nggak cepat-cepat marah untuk yang nggak perlu. Nah, itu bab 1 ya. Jadi Bapak Ibu harapannya kita punya semua ini, buah roh yang nyata dalam hidup kita. Nah, bab 2 ini bicara tentang tapi hambatannya ada nih. Hambatannya adalah 10 tanda spiritualitas yang tidak sehat secara emosi. Apa sih? Sejauh mana sih spiritualitas itu nggak sehat dalam emosi kita? Yuk kita juga cek and recheck ya. Yang pertama menurut Peter Sasero
spiritualitas yang tidak sehat itu adalah saat kita menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Maksudnya apa? Kita banyak beraktivitas nih ya. Aduh, sibuk ini, sibuk itu di gereja, pelayanan ini, pelayanan itu. Bukan nggak boleh, bukan nggak penting. Tapi rupanya menggunakan Allah untuk lari dari Allah berarti kita sibuk, tapi kita mengabaikan perasaan orang lain. Kita cepat kesel, orang lain juga kesel sama kita. Kita cuma memuaskan diri kita sendiri. Kita nggak tahu apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dalam hati kita. Jadi contohnya ya, kita suka melakukan perintah Tuhan secara selektif untuk tujuan tertentu, bukan untuk melakukan yang Tuhan mau nih secara pribadi. Jadi ya udahlah, emang harusnya begitu. Jadi saya lakukan aja. Nah, hati-hati kalau kita ngomong kayak gitu. Emang harusnya begitu sih. Jadi ya terpaksa harus dilakukan. Itu kan udah keharusan gitu ya. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, spiritualitas yang tidak sehat atau kurang sehat adalah kita mengabaikan kemarahan, kesedihan, dan ketakutan kita. Jadi maksudnya kita terpenjara dengan emosi yang meledak-ledak atau kita malah mendendam, kesel di dalam hati, ngegerundel gitu ya. Em, di dalam nih meledak-ledak rasanya. Sehingga kita nggak tahu, nggak bisa denger Tuhan tuh mau ngomong apa sih ke kita di Alkitab atau dengan cara lain ya. Jadi kita nggak jujur pada perasaan kita. Kita menyembunyikan luka, eee, terus nggak terlihat di permukaan ya. Yang ketiga yang ketiga spiritualitas yang tidak sehat adalah menderita untuk hal-hal yang salah. Maksudnya apa? Eee, jadi kita nggak mati dalam dosa, malah mati dalam memunculkan hal-hal baik dalam diri kita. Seperti keinginan yang sehat ya, seperti kita nggak semakin bersahabat tapi menutup diri. Kita nggak berekreasi tapi mengurung diri di rumah. Kita nggak bisa menikmati musik, musik-musik rohani mungkin atau yang indah-indah lainnya dari keindahan alam lainnya. Jadi kita dying atau sekarat untuk eee, hal-hal yang sebetulnya membuat kita semakin kering secara spiritual maupun emosi. Yang keempat, spiritualitas yang tidak sehat adalah menolak dampak masa lalu terhadap masa kini. Jadi saudara, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu enggak otomatis kita langsung jadi orang baik. Secara silsilah kita enggak otomatis bersih, baik gitu ya. Jadi yang diperlukan adalah kita perlu melihat ke masa lalu saudara. Kenapa? Agar masa lalu kita yang sebetulnya merusak emosi kita, bikin kita terluka, itu, bisa diperbaiki untuk menghadapi masa depan dengan punya perilaku yang sehat, sehingga itu tidak menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan, diri, dan sesama. Yang kelima, spiritualitas yang tidak sehat itu adalah membagi hidup kita ke dalam sekat yang sekular dan rohani atau rohani dan rohana, gitu ya. Misalnya nih ya, saya ingat banget tuh memisahkan antara rohani dan rohana ya. Ada orang yang nyanyinya indah banget lah pokoknya udah sampai naik-naik ke tangan ke atas gitu ya. Kayaknya kesannya tuh dekat sekali sama Tuhan. Tapi begitu keluar marah-marah. Atau ketika mobilnya tersangkut dengan mobil lain atau terjegal dengan mobil lain langsung ngamuk gitu ya. Padahal di dalam barusan nyanyi lagu-lagu rohani yang eh, menyentuh hati gitu. Nah, katanya ada nih Bapak Ibu, di surveinya Gallup dan ahli sosiologi, salah satu skandal terbesar di masa kini adalah orang Kristen yang menjalani gaya hidup, gitu ya, eh, hedonis, materialistis, egois dan seks, gitu ya. Lalu akibatnya menurut survei, para anggota gereja yang memukul istri mereka sama seringnya, gitu ya, para anggota gereja yang memukul istrinya itu sama seringnya dengan sama banyaknya gitu ya angkanya dengan eh, orang yang bukan Kristen. Jadi ini dalam survei ya. Jadi orang yang membedakan rohani dan rohana, sekuler dan yang sakral,
Dia merasa Tuhan tuh absen di sebagian tempat, ada hanya di gereja, ada aktivitas gereja. Jadi misalnya kalau bisnis ya rohana, kalau makan enak di resto atau minum-minum mabok rohana. Tapi kalau shopping rohana. Kalau liburan rohana. Kalau di gereja nyanyi, dengerin lagu rohani itu rohani. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini em, aktif di bagian rohani, tapi memiliki dua dunia. Dunia hidup sehari-harinya itu nggak rohani, gitu ya. Jadi misalnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan keuntungan, tapi di gereja tetap menjabat jabatan tertentu, itu ya. Yang keenam adalah sibuk untuk Tuhan tapi tidak dekat dengan Tuhan. Maksudnya kita bilang melayani, tapi kering spiritualitas kita, hatinya hampa. Lalu kita jadi egois, kita jadi otoriter dan butuh pengakuan orang lain. Ketujuh, kita merohanikan konflik. Jadi, banyak orang berpikir konflik itu harus dihindari atau diperhalus dengan mengatakan, "Aduh, udahlah ini salah paham," sampai dia bohong, bicara di belakang, menyalahkan, menyerang, sarkastik, ikut-ikutan karena takut gak disukai, meluapkan kemarahan. Jadi dia nggak menyelesaikan konflik dengan cara dewasa, tapi mengubur dalam ketegangan dan mengabaikan. Nah, jadi lahirlah saudara kayak gini nih orang-orang Kristen yang banyak bohong pada diri sendiri dan orang lain. Yang kedelapan adalah menutupi kehancuran, kelemahan, dan kegagalan. Jadi ini khususnya kalau di gereja-gereja kecil ya saudara, pendeta tuh sepertinya hidup dalam akuarium. Eh, Nah, kebanyakan jadi mereka tertekan karena apa? Pakai baju aja diatur gitu ya. Nggak boleh pakai sendal atau nggak boleh pakai ini itu, nggak boleh panggil nama pendetanya, pasangannya nggak boleh panggil nama gitu ya, harus panggil Bapak Pendeta gitu. Padahal itu suaminya atau istrinya sendiri. Nah, kalau ini kan nggak enak ya. Ini kan mengganjal. Ini jadi pendeta dan keluarga tidak bisa hidup menjadi diri sendiri. Nah, di sini kita perlu mengakui kelemahan dan belajar semakin lebih baik gitu ya. Em, ada saya pernah bertemu orang anak gitu ya dari mamahnya Kristen, dia bilang kalau kekristenan nggak kalau kekristenan itu seperti mamah saya nggak mau jadi Kristen. Kenapa? Karena mamahku kayaknya sangat sempurna banget deh. Ada kedukaan pun eh papa meninggal, dia bilang, "Oh nggak apa-apa, saya kuat di dalam Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik," gitu ya. Jadi anaknya lihat mamanya tuh nggak punya kelemahan. Nah, hati-hati. Kalau kita menutupi kelemahan dan kehancuran atau kegagalan kita, justru kita nggak sehat tuh. Kita perlu buka itu. Yang kesembilan, hidup tanpa batasan. Apa maksudnya? Kita mengabaikan diri dan keluarga bahkan nggak mau merawat diri kita gitu ya. Jadi mengabaikan itu dengan seenak-enaknya menghabiskan waktu untuk makan enak sampai sakit. Misalnya apa ya kalau di kita merokok gitu ya sampai bikin semua orang merasa terganggu dengan asap rokoknya karena nggak bisa berhenti gitu ya. Nah, ini hidup tanpa batasan. Yang ke-10, menghakimi perjalanan rohani orang lain. Nah, jadi banyak orang tuh suka banget ya menasehati, menegur, ini salah, itu salah. Jadi kayak merasa saya nih yang lebih bener lah, saya nggak melakukan yang salah seperti itu. Gitu. Jadi ini semua ciri-ciri spiritualitas yang tidak sehat. Lalu bab 3, bagaimana mendatangkan perubahan batin? Perlu kesehatan emosi yang mendatangkan perubahan batin. Jadi memang banyak orang Kristen menemukan jalan buntu ya untuk hidup spiritualitasnya. Nah, Peter Scazzero memberikan salah satu usulan, namanya usulan ya. Eh, Jalannya apa? Dia ngusulnya kerohanian yang kontemplatif. Jadi emang terbatas ya buku ini pada kerohanian yang kontemplatif. Seperti apa? Jadi kontemplatif itu berfokus pada praktek-praktek klasik. Misalnya memperbaiki
mengatur diri sehingga bisa dengar suara Tuhan dan mengingat Tuhan dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Tenang, teduh, praktek doa gitu ya. Nah, sebagian orang mulai memperbaiki dengan cara apa? Ini kan jalan keluarnya ya, uh, melalui kegiatan rohani, ada yang belajar dari kitab Wahyu gitu ya, melihat bahwa oh saya nggak mau menindas lagi tuh seperti yang dilakukan di Wahyu tuh ada simbol binatang. Binatangnya apa? Kekayaan dan keamanan kota. Nah, tapi Kamu udah email lagi? Belum. sebagian orang Yang tadi. ya, tolong di mute. Sebagian orang, sayangnya sebagian orang meninggalkan Kristus untuk si binatang ini nih bahayanya nih. Makanya jalan buntu akhirnya. Nggak bisa diperbaiki karena dia meninggalkan Kristus untuk si simbol binatang. Nah, si Peter Sasaro bilang binatang masa kininya tuh apa sih? Bukan bisa juga kebahagiaan, punya materi, Allah menjadi tidak relevan, terus nggak ada yang mutlak gitu. Nah, sementara yuk kita belajar katanya menjadi sehat emosi dan spiritual. Seperti apa sih? Rupanya eh, Paulus juga bicara nih tentang kesehatan ini, tapi dia bicara tentang kerusakan batin, harus ada revolusi batin. Nah, gimana caranya? Caranya adalah sehat emosi, sadar. Sadar bahwa kita punya perasaan dan perasaan itu valid loh. Nggak apa-apa kita punya perasaan dan mengungkapkan perasaan kita dan kita perlu mengolahnya. Nah, ini sehat emosi ya. Sehat emosi juga kita punya belas kasihan pada sesama. Sehingga kita bisa menempatkan diri kita. Duh, kalau dia kayaknya punya kebutuhan ini ya, gitu. Kita perlu penuhi dan tolong dia gitu. Yang ketiga, sehat emosi adalah orang Oh, yang udah nih. Udah dijemputin. Saya jalan inisiatif dulu. Kamu menjaga jemput hubungan yang siapa? dekat. Pak Oh, Budi kamu tolong tunggu jemput. bisa di mute Ibu Hah? Cynthia. Iya. Thank you ya. Ya, inisiatif menjaga hubungan yang dekat dan bermakna. Jadi orang sehat emosi, dia nggak mikirin diri sendiri, dia punya inisiatif. Apa? Ah, iya itu ibu saya belum hubungi ya, belum kontak, belum ngobrol. Saya mesti sapa dia nih. Soalnya kayaknya dia dari tadi sendirian. Nah itu inisiatif. Itu sehat emosi. Yang keempat, melepas diri dari merusak diri. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita tahu kalau kita lakukan atau kita makan atau kita katakan itu merusak diri kita sendiri. Misalnya, gila bodoh banget ya gua gitu. Nah itu merusak diri loh. Nah kita sadar bahwa oh, kita nggak boleh kayak gitu ya. Terus misalnya kita ngomong kotor gitu ya, atau kita makan makanan yang mengotori tubuh kita dan apa dan pembuluh darah kita gitu ya. Terus eh, misalnya kita mengotori paru-paru kita, pikiran kita dengan tontonan-tontonan yang merusak diri, jadi kepikiran deh gitu ya. Nah, itu melepas diri. Yang kelima, peka. Peka bahwa di masa lalu saya itu perlu diberesin karena berdampak buat masa kini. Keenam, nah kita kembangkan kapasitas pikiran dan perasaan kita secara verbal maupun nonverbal dengan melatih diri, belajar yang seperti ini sekarang. Memang ini bukan pelatihan ya Bapak Ibu, baru telaah buku, tapi nanti kalau mau kita bikin pelatihannya bagaimana mengembangkan kapasitas pikiran dan perasaan kita. Yang ketujuh, kalau kita sehat emosi, kita nggak maksa orang. Jadi kita sayang sama dia, tapi bukan berpikir untuk saya sayang, saya harus ubah dia demi kebaikan dia. Nggak bisa, saudara. Kalau kita sehat emosi, ya biar orang berubah sesuai dengan waktu Tuhan. Saya yang penting mengasihi dia. Dia belum bisa berubah, nggak apa-apa, saya tetap sayang dia, gitu. Yang kedelapan, sehat emosi. Kalau kita mampu meminta yang kita ingin atau butuhkan dengan sikap hormat. Jadi nggak teriak-teriak gitu ya di restoran, di SPG, di mall atau di beli mana gitu ya kita marah-marah, minta kursi aja kita marah-marah gitu. Oke, sehat emosi berarti kita bisa tahu kelemahan dan kekuatan diri kita. Ya saya tahu yang seperti ini saya memang lemah, tapi nggak apa-apa, saya bisa tolong orang lain dengan kekuatan saya seperti ini gitu. Terus sehat emosi yang ke-10 adalah kita bisa membedakan antara seksualitas
dengan sensualitas. Nah, yang 11, menyelesaikan konflik dengan cara dewasa dan menemukan solusinya. Yang ke-12, berduka dengan benar. Ada berduka dengan emosional, ada berduka sampai menyakiti orang, ada berduka sampai akhirnya menyakiti diri sendiri, tapi ini berduka dengan cara benar. Nah, Bapak Ibu, ini 12 ini aja bisa jadi 12 sesi nih ya. Jadi saya nggak bicara detailnya. Kenapa? Karena ada banyak penjelasannya. Tapi yang kita harapkan kita sehat juga dengan emosi kita sehat. Maka spiritualitas kita sehat. Caranya gimana? Kita bisa berserah pada kasih Allah. Kita mau mendengarkan Allah. Kita izinkan Allah diam bersama kita dalam batin. Dengan praktek kehidupan yang tenang, teduh, nggak putus-putusnya kita berelasi sama Tuhan, kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan, dan paham bahwa hidup ini ya pasti ada perubahan. Semakin kita menyatu sama Tuhan, kita berubah. Lalu sehat spiritual berarti kita mengasihi orang lain karena kita mengasihi Tuhan, bukan kita mengasihi orang lain karena kita pengen dia nurut sama kita gitu ya. Atau mengasihi orang lain karena ya kita punya waktu banyak aja pengen sayang orang, punya uang banyak, punya tenaga banyak, ya udah saya sayang dia, saya juga butuh kok ngisi waktu saya, bukan. Kayak aduh Tuhan kok baik buat saya, maka saya sayang dia juga gitu. Yang kedelapan, peka hidup kudus. Orang yang sehat spiritualitas tuh tahu, ini kayaknya Tuhan gak suka nih. Ini kayaknya dosa nih. Ini kayaknya saya menjauh dari Tuhan nih kalau melakukan ini. Nah, lalu sehat spiritual juga punya praktek kerohanian, saudara. Dia punya kehidupan doa, kehidupan mendengarkan suara Tuhan yang eh, dibiasakan atau diatur. Yang 10, ritme penanggalan versus budaya. Maksudnya apa? Jadi kita nggak hanya pakai budaya kita aja, tapi kita mau melihat ada hari-hari tertentu yang bisa kita rayakan gitu ya. Karena cinta kita pada Tuhan, maka kita bisa celebrate atau merayakan hari-hari tertentu yang berdasarkan eh, hal-hal yang Tuhan mau, kalender gerejawi dan sebagainya. Lalu komitmen Tuhan nomor satu. Jadi sehat ya spiritual. Nah, bagaimana caranya menyatukan sehat emosi dan sehat spiritual atau kerohanian, saudara? Nah, si Peter Sasero memang hanya terbatas pada kerohanian kontemplatif. Tujuannya semakin mengasihi Allah sesama dan diri sendiri. Caranya gimana? Katanya mengasihi Allah dan mengasihi sesama serta mengasihi diri itu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi dengan kerohanian kontemplatif tadi ada garis ke atas ya. Berarti kita punya relasi sama Tuhan. Tapi relasi sama Tuhan juga perlu diimbangi dengan sehat emosi. Nah, jadi seperti apa sih kerohanian kontemplasi atau kontemplatif? Katanya Brother Lawrence, katanya tatapan kasih murni yang menemukan Allah dimanapun. Jadi saudara bisa temukan Allah di orang-orang yang ngamen di pinggir jalan. Kita bisa melihat pesan Tuhan saat kita ada di kaki gunung. Kita bisa menemukan pesan Tuhan saat kita berkonflik sama orang. Kita bisa menemukan pesan Tuhan saat kita sakit atau kita berobat gitu. Jadi kita melihat kasih Allah dimanapun kita berada. Hasilnya kalau kita sehat nih emosi kita, kita bisa hargai orang sebagai gambar Allah. Walaupun dia marah-marah gitu ya, kayak si Esau sama Yakub ya, dia bisa bilang, melihat wajahmu seperti melihat wajah Allah gitu ya. Nah, jadi tadi ya garis vertikal ajak kita untuk mengalami kasih Allah, ya, berelasi, ngobrol dengan Tuhan, hidup bagi Dia. Nah, kalau yang horizontal kita memelihara kesehatan emosi kita. Karena waktu kita mengalami kasih Allah dan berelasi dengan Allah, kita gunakan emosi kita, saudara. Jadi kayak, Tuhan aku senang sekali karena hari ini Tuhan berikan aku tamu yang membawa sukacita. Senang kan? Ada rasa senang lalu kita ngobrol ke Tuhan. Atau emosi lain yang,
aduh Tuhan aku kesel banget hari ini Tuhan. Nah dia ngomong sama Tuhan tuh dengan kesehatan emosi dia. Beda kan kalau dia lagi kesel tapi dia nggak bisa ngomong. Ah gimana dia ngomong sama Tuhan? Tuhan saya mau makan, saya mau Itu tidur, aku mau amin. Gitu. Cuman itu ayo, aja gitu. Jadi lele. Ah, lele. eh jadi kalau mau kita Ibu Mm-mm. Cynthia tolong di off. Ya, ya, ya. Punya Puriani mute, tolong Oke, di. oke, terima kasih. Jadi hasilnya apa? Kalau memelihara kesehatan emosi, kita punya kesadaran bahwa di dalam segala hal, bahkan hal yang tidak menyenangkan, Allah ada. Yang kedua, karena kita tahu Allah ada, kita berespon terhadap kasih Allah itu dengan kita mau mengasihi diri kita sehingga oke, saya jangan marah-marah ya, kayak gitu aja kok marah, Ri. Aduh, nanti kamu sakit loh. Eh, apa namanya? Darah tinggi kamu, Ri. Jadi, ya Tuhan, tolong ingetin saya nih. Kalau saya marah kayak gini, kesel, saya bisa nggak enak nih, jadi perut saya jadi mual nih, misalnya gitu. Jadi, dengan berespon terhadap dengan menyadari Allah ada, kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Iya ya, ada Tuhan. Nggak mungkin dong Tuhan bikin saya ngalamin hal buruk seperti ini terus dibiarin aja. Pasti ada maksud Tuhan. Nah, ketika kita berefleksi seperti itu melalui kerohanian yang kontemplatif, maka kita bisa mengasihi diri dan sesama bahkan mengasihi Allah. Oke, bagaimana memulainya? Ada 3 anugerah yang saudara kalau percaya hari ini juga saudara akan dapatkan. Yaitu anugerah yang pertama, anugerah melambatkan diri. Jadi saya menyambut apa namanya panggilan Tuhan melalui LPPS dengan menikmati anugerah melambatkan diri, gitu ya. Apa sih saudara yang dimaksud dengan anugerah melambatkan diri? Bukan jadi kita diajak untuk bukan hanya tidur-tiduran terus, bukan. Walaupun katanya Pendeta Wisnu bisa bobo siang gitu ya di Yogyakarta ini lebih punya banyak kesempatan. Tapi sebetulnya yang diperlukan adalah bagaimana dengan melambatkan diri itu kita belajar untuk melihat Allah, bicara dengan Allah, sehingga hidup kita itu nggak cuman kesibukan terus-menerus gitu. Jadi kita tahu kelemahan kita dengan melambat, kita tahu bicara sama Tuhan dengan tahu apa yang Tuhan mau gitu. Jadi melambatkan diri itu membuat kita menyadari siapa diri kita. Pelan-pelan berpikir gitu. Jadi supaya kita nggak buru-buru kan nih kalau apalagi di kota Jakarta gitu ya, apa-apa rush. Semuanya harus sesuai dengan schedule. Nah, ini kita jadi nggak bisa memberikan perhatian buat hal-hal yang seharusnya kita perhatikan. Jadi kita nggak bisa menemukan kebutuhan kita nggak pernah peka bahwa ada Tuhan nih saat kita konflik, atau Tuhan bicara saat macet, atau Tuhan lagi bicara saat kita berelasi sama orang dan sedang konflik. Nah, ketika kita punya waktu yang tenang, yang cukup, kita bisa punya kebersamaan dengan Tuhan untuk bicara sama Tuhan. Nah, jadi bagaimana cara melambatkan diri? Ya, untuk perhatian pada Allah terus-menerus. Ya, jadi kita akan kalau kita baca buku ini akan terlihat jawabannya dalam bab demi bab gitu ya. Jadi listening, belajar listening gitu ya. Yang kedua, anugerah berfokus pada kasih Allah. Jadi kita ini kan sedang jadi kekristenan tuh bukan tentang usaha kita cari Allah ya. Tapi eh, Allah mencari kita, saudara, sampai mati di atas kayu salib. Kasihnya tidak habis-habisnya kepada kita. Nah, eh, dalam hidup kita nggak bisa menikmati fokus pada kasih Allah yang dicurahkan tidak habis-habisnya kepada kita, karena banyak sekali distraksi. eh, di pikiran kita ini muter-muter gitu ya. Aduh, saya tuh bodoh, saya tuh jadi beban, saya nggak boleh buat kesalahan, saya harus sempurna. Nah, itu
mengaburkan hidup kita bahwa ada Tuhan yang mencintai kita dalam perjalanan hidup ini. Bukan hanya menyalahkan diri, menuntut diri gitu. Jadi, nah ini kita diajak untuk menikmati kasih Allah lebih banyak lagi saat kita melambat apalagi. Yang ketiga, anugerah terbebas dari ilusi. Maksudnya apa? Anugerah Tuhan itu membuat kita bisa bebas dari kepura-puraan. Jadi saudara, terimalah 3 anugerah ini, sehingga kalau ada distraksi atau penghalang, lepasin, karena ada anugerah. Jadi panggilan kita untuk spiritualitas yang sehat ini adalah kita dianugerahkan untuk pelan-pelan. Gitu ya. Saya juga belajar pelan-pelan, saudara, di Jakarta cepat-cepat biasanya untuk punya relasi sama Allah dengan lebih baik. Jadi hal-hal yang adanya cuma di dunia atau kita bilang hal duniawi itu terlalu banyak, apalagi termasuk di dalam gereja, sehingga orang bukan cari Tuhan, tapi cari aturan-aturan yang harus dilakukan yang banyak itu gitu ya. Jadi panggilan untuk mendapatkan spiritualitas yang sehat secara emosi adalah panggilan untuk memiliki budaya hidup yang berbeda. Menarik ya. Jadi kita punya budaya yang berbeda nih dengan kerohanian yang dibebaskan dari buru-buru, dari kepura-puraan, dari pikiran-pikiran negatif gitu. Sehingga kita diajak untuk memperdalam pikiran-pikiran yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi ada terobosan yang luar biasa nih saudara untuk keluar dari permukaan gunung es tadi gitu ya. Untuk kita bisa menghubungkan antara emosi kita yang sehat, yang jujur dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi ini ya anugerahnya. Saya lanjutin jalan menuju spiritual. Nah, ini bab 4 ya. Masuk ke jalan menuju spiritualitas yang sehat. Bab 4 adalah bagaimana kita secara emosi menjadi diri yang otentik. Untuk punya spiritualitas yang sehat, kita perlu otentik, saudara. Otentik itu apa? Kita kenal diri kita terlebih dahulu, gitu. Jadi seperti apa itu? Kita lepaskan kepalsuan dengan cara mengembangkan diri yang otentik. Caranya gimana? 1, kita diajak untuk belajar mendengarkan perasaan kita dalam keheningan dan kesucian. Coba saudara, kalau lagi hektik, lagi stres, kita bisa dengar nggak? Ini perasaan kita kenapa sih? Gitu. Perasaan saya tuh lagi nggak beres. Tapi ya karena sibuk kita kan nggak tahu ya itu perasaan kenapa. Jalan aja terus gitu. Sampai akhirnya malam tidur ya udah nggak sadar udah besok pagi lagi. Padahal perjalanan menuju spiritualitas yang sehat secara emosi setiap hari dimulai dengan cara apa? Dengan saya mengizinkan diri saya merasakan emosi di hadapan Allah. Jadi, Tuhan saya lagi kesel pagi ini, atau Tuhan malam ini kok saya nggak tenang, marah ya, lagi nggak enak nih perasaannya. Waktu kita bilang nggak enak perasaannya, temukan nama perasaannya saudara. Sampai ketemu, oh ternyata saya tuh cemburu ya. Nah, itu kan nggak ketemu kalau kita lagi sibuk. Tapi waktu kita lagi tenang, malam-malam, hening bersama Tuhan. Iya ya, tadi pagi tuh saya makanya kenapa dibentak-bentak sama anak saya. Gara-gara saya tuh terlalu sibuk, nggak perhatiin dia. Jadi saya nggak terlalu fokus untuk mencintai dia. Rasa sayang saya jadi hilang ke dia untuk mencintai dia saat dia membutuhkan saya dan telepon saya. Misalnya gitu ya. Nah, kalimat tadi, saudara, kalau kita buru-buru, kita nggak akan dapetin. Dan kita jadi palsu gitu. Iya ya aku sibuk, udah cuma bilang gitu aja ya. Yang kedua, mengembangkan diri yang otentik adalah kita juga perlu cari pendukung, yaitu sahabat. Sahabat yang bisa dipercaya.
Nah, jadi katanya ada saudara namanya John Cassian. John Cassian lucu namanya. John Cassian di abad 5 ya. Dia cerita tentang seorang pria yang bernama Hero. Orang ini menghabiskan 50 tahun hidup sebagai pertapa di padang gurun untuk bebas dari semua kekhawatiran dunia. Nah, ketika para pertapa lain mau berkumpul ibadah di hari Sabat atau hari perjamuan, Hero menolak ikut serta karena dia takut eh, apa namanya memberi kesan apa ya? Dia takut memberi kesan, takut memberi kesan bahwa dia telah em, ya dia telah mengulur disiplin kerasnya hidup bagi Allah. Jadi kayak dia jadi kayak keras banget sih kamu sampai bertapa gitu ya. Nah, tapi akhirnya em, lucunya nih menariknya dia meloncat dalam sebuah sumur gitu ya sebagai ujian bagi kesetiaannya dia. Dia berharap seorang malaikat menyelamatkan dia, aneh kan? Jadi dia hampir dia terus jatuh ke dasar sumur dan hampir mati. Nah, menariknya para biarawan lainnya menariknya keluar. Nah, terus mereka meyakinkan nih pada si hero ini bahwa sebetulnya dia tuh bukan mendengar suara Allah loh katanya. Jadi dalam sekaratnya teman-temannya meyakinkan dia bahwa dia sebetulnya nggak dengerin suara Allah loh dengan dia mengasingkan diri seperti itu. Jadi apa? Jadi dia butuh teman. Nah, kadang-kadang kita suka pikir, saudara, dengan jabatan kita tertentu, dengan kita diberi kepercayaan ini dan itu dalam pelayanan, kayak kita tuh yang udah nggak perlu orang lain gitu, udah kerjain aja sendiri. Saya udah tahu kok caranya begini gitu. Enggak, meskipun seorang biarawan juga membutuhkan sahabat yang jujur, yang baik, yang bisa dipercaya untuk mengatakan apa yang perlu dia perbaiki mungkin gitu. Nah, yang ketiga, mengembangkan yang otentik juga bisa keluar dari zona nyaman kita. Seringkali ya kita tuh ada di zona nyaman terus kan. Oh udah enak nih hidup kayak gini aja terus sampai mati saya begini aja juga enak. Enggak. Kadang-kadang kita perlu keluar dari kenyamanan hidup kita, mengalami susah, mengalami penderitaan, supaya apa? Supaya kita bisa melihat Tuhan. Oh Tuhan bekerja ya saat saya mengalami kesusahan dan kehancuran seperti ini. Saat saya sendirian dan merasa diperlukan tidak adil, ternyata Tuhan ada ya gitu. Nah, jadi akhirnya kita semakin dibentuk untuk mengalami otentik. Lalu yang keempat, saudara, ya minta keberanian. Kenapa? Karena ada kalanya kita nggak berani eh, untuk melangkah pada otentiksitas. Kita maunya palsu aja deh gitu ya. Nah, jadi inilah yang perlu kita lakukan langkahnya yang bab 5. Salah satunya juga kita perlu membereskan masa lalu kita. Gimana caranya membereskan masa lalu kita? Banyak orang jalani hidup batin tuh di masa kini tuh mereka nggak tersentuh hatinya. Ini tetap bicara tentang emosi ya. Hatinya nggak tersentuh eh, karena dia udah terlalu turun temurun begitu. Misalnya orang ya kenapa sih kamu kalau ngomong teriak-teriak? Ya memang saya dari dulu begini, nenek saya teriak, bapak ibu saya teriak gitu ya. Hati-hati. Kadang-kadang ada kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita dan keluarga kita yang perlu diperbaiki. Karena apa? Berdampak pada relasi kita dengan orang lain, berdampak pada spiritualitas kita. Yang kedua, eh, perlu sekali kita melakukan pemuritan. Kalau menurut Peter Sasero, kalau di gereja ada kelompok tumbuh bersama, kelompok kecil, life group, terus ada cell group gitu ya. Nah, jadi itu usaha apa? Meninggalkan pola dari keluarga yang dulu turun temurun untuk berubah, mengubah sebagai murid Kristus. Gimana nih caranya saya berubah? Yang ketiga, contohnya adalah misalnya gini, dari dulu sampai sekarang eh, orang tua tuh sukanya pilih kasih atau relasinya nggak baik gitu ya, suka marah-marah, nanti kan jadi nurun tuh, dia bikin keluarganya juga dibentak-bentak sama dia. Nggak apa-apa menurut dia itu bukan bentak-bentak gitu ya. Ya sama lah nanti seperti
Ishak dan Ribka, diturunin lagi ke Yakub gitu ya. Nah, ini kan mesti diputus nih hubungan seperti ini. Kebiasaan-kebiasaan pola keluarga yang tidak baik, berdampak tidak baik dalam relasi. Nah, ini cek and recheck aja sih. Peter Sasero bilang ada model-model kesehatan keluarga. Tingkat 5 yang paling parah. Keluarga yang menderita katanya. Keluarga yang banyak konflik. Apakah saudara punya keluarga yang banyak konflik di masa lalu? Nah, ini perlu diberesin. Karena berdampak, bisa berdampak buat kita. Bukan hanya dilupakan saudara, tapi diberesin. Atau keluarga yang tidak stabil. Ini nggak jujur pada ini, ditutupi sebuah fakta atau kesalahan tidak diungkap dan tidak dibereskan. Yang ketiga, keluarga yang banyak banget aturannya. Jadi udahlah hidup saya hanya penuh dengan aturan di rumah ini. Yang kedua atau satu entah kenapa digabung jadi satu, keluarga yang saling menerima. Ini ada proses mungkin ya. Seperti apa keluarga yang saling menerima? Ya kayak gini. Yusuf kan dari opanya, papahnya itu keluarganya tuh komunikasinya nggak baik ya. Tapi Yusuf belajar peka akan kuasa Tuhan. Lalu dia mulai mengakui bahwa dia kehilangan dan sedih. Lalu dia menulis kembali kisah hidupnya. Sehingga akhirnya dia bisa kerja sama dengan Allah jadi berkat. Nah ini perjalanan yang relevan ya dari tokoh Alkitab. Yang keenam, nah masalahnya kita punya tembok atau batas. Dan tembok ini menghambat pertumbuhan iman kita. Kayak tembok di kanan ini biru-biru ya. Jadi temboknya apa tuh? Misalnya ada krisis dalam keluarga kita, ada yang bercerai, kehilangan pekerjaan, ada kematian orang terdekat, ini krisis. Ini tembok yang membuat kita jadi sulit bertumbuh. Nah, jadi bagaimana mengatasi tembok itu? Dikeluarinnya dengan pahami dan atasi emosi kita. Kembangkan kesadaran diri kita. Dianjurkan ngejurnal lah, nulis-nulis gitu ya. Kenapa sih saya nih? Kayaknya saya lagi kedukaan nih, merasa berduka kehilangan seseorang yang tadinya saya percaya. Ditulis saudara, ini kesadaran dirinya. Nah lalu untuk apa ditulis kesadaran diri kita? Untuk kita paham diri kita. Jadi paham, saya lemah nih dalam hal ini ya. Saya kuat, sehingga ada kemampuan mengambil keputusan. Lalu untuk apalagi untuk mengetahui dorongan dan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Ternyata kalau saya kehilangan itu saya lebih rela kehilangan daripada saya hidup dengan orang yang gak jujur misalnya. Nah itu nilai-nilai mulai keluar tuh kalau kita tulis dan kita pahami. Nah jadi bukan hanya pahami diri sendiri, tapi kenali perasaan dan perilaku kita. Apa yang kita rasakan, perilaku apa yang muncul saat kita merasakan itu. Kita mesti journaling nih. Dampaknya waktu saya melakukan itu. Lalu bagaimana saya mengontrol diri, mengatasi konflik itu. Nah setelah kita kenal perasaan dan perilaku, baru kita bisa bangun relasi dengan orang lain secara otentik. Untuk apa? Bangun relasi dengan orang secara otentik, kita bisa lihat dia lagi butuh ini kayaknya. Kalau enggak mau jadi pendeta atau penatua pun, mau jadi ketua maupun mau jadi seksi apapun di badan pelayanan apapun yang mengeluarkan biaya besar, kita nggak bisa peka kebutuhan orang lain apa. Karena apa? Karena kita sendiri nggak tahu perasaan kita dan kelebihan kelemahan kita. Gimana kita bisa tahu orang butuh apa? Kita aja nggak tahu kita butuh apa dalam diri kita. Apalagi kita uncontrol misalnya gitu ya. Nggak bisa saudara. Jadi otentik itu perlu. Nah jadi ada tahapan-tahapan untuk menjadi semakin otentik itu dalam bentuk iman kita gitu ya. Jadi ada beberapa teori yang digabungkan sama Peter Sasero untuk tahu tahapan iman. Jadi apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah tahap kesadaran akan Allah yang mengubah hidup. Jadi kalau kita ini mempengaruhi iman maksudnya ya. Kalau kita punya emosi yang sehat, maka tahapannya adalah kalau kita emosinya kita sehat, kita sadar akan Allah yang mengubah hidup. Jadi tahap ini membuat kita melihat bahwa kita sadar Tuhan ada. Aduh Tuhan ada nih ya waktu saya sedih. Tuhan ada waktu saya konflik sama orang itu. Kita tahu kebutuhan kita
apa, termasuk kebutuhan kita berelasi sama Tuhan. Tuhan, saya kayaknya perlu ngomong nih sama Tuhan. Saya perlu Tuhan kasih tahu nih Tuhan. Nah itu kesadaran akan Allah ya. Kalau saya nggak bisa ngomong kayak gitu ke Tuhan, cuman Tuhan saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, amin. Nah itu bukan kesadaran akan Allah yang mengubah hidup. Kesadaran akan Allah yang mengubah hidup itu kita sadar bahwa kita punya kebutuhan. Kebutuhan untuk waktu saya bertemu Tuhan, Tuhan saya kayaknya butuh semakin peka deh Tuhan. Untuk tahu Tuhan maunya apa. Nah itu kesadaran akan Allah. Ya, jadi doanya jadi beda ya saudara. Yang kedua adalah pemuritan. Tahap iman pemuritan adalah kita mau belajar tentang siapa Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau ikut yang Tuhan mau. Tuhan hari ini yang saya pelajari tuh Tuhan tuh lemah lembut ya. Jadi Tuhan gimana cara saya jadi orang yang lemah lembut ya gitu. Nah itu jadi saat teduh dan doa kita jadi lebih berkualitas gitu. Bukan hanya rentetan permintaan aja sama Tuhan. Minta terus abis itu Tuhan bilang, saya udah mau ngomong, kamu udah amin gitu ya. Nah yang ketiga adalah hidup yang aktif. Nah ini aktif ini maksudnya apa? Bukan hanya saya aktif melayani Tuhan, bukan. Tapi kita melibatkan diri secara aktif bekerja buat yang Tuhan mau kita kerjakan. Sebab Bapak Ibu, semakin banyak tugas yang diberikan, kita nggak tahu tuh Tuhan maunya yang mana. Ya udah kerjain aja semua namanya diminta sama gereja. Nanti abis itu kita burn out, kita capek gitu ya. Nah biasanya tuh udah sampai situ ada tembok. Nah, kenapa ada tembok? Tembok ini mendorong kita melakukan perjalanan batin. em, Tembok ini yang membatasi kita ya untuk bisa eh, mengalami dekat dengan Tuhan karena ada krisis biasanya. Jadi kalau udah jadi hidup tuh nggak lancar-lancar aja saudara, iman pasti ada krisis gitu ya. Temboknya sebetulnya banyak, tapi setelah kita aktif semakin terasa ada tembok. Duh, kok jadi susah kayaknya mau pelayanan dan mau dekat sama Tuhan ya. Ada banyak halangan gitu ya. Nah itu perjalanan batin. Jadi perjalanan batin dengan tembok itu perlu kita lalui untuk apa? Untuk kita secara lahiriah melewati krisis dan tembok itu supaya kita bisa melakukan hal-hal yang lahiriah bagi Allah. Maksudnya apa? Jadi misalnya ya, misalnya kita kan biasanya kan mimpin, melayani, mulai kegiatan gitu ya, belas kasihan terhadap sesama. Tapi bedanya kita memberi diri kita yang benar-benar tahu saya nih bisanya begini, saya diberi Tuhannya ini, gitu ya, talenta Tuhan ini, dari Tuhan ini, lalu saya mesti melakukan apa ya Tuhan? Jadi semakin dengar-dengaran sama Tuhan, enggak cuman pokoknya sibuk aja di gereja gitu, enggak. Talenta saya ini, maka saya kayaknya Tuhan, saya bisa mengerjakan apa ya dalam pelayanan saya. Nah itu perjalanan lahiriah dari hidup batin kita. Yang di luar maksudnya yang kelihatan, itu karena saya tahu siapa diri saya, talenta saya dari Tuhan. Yang keenam terakhir adalah tahap iman itu diubah dalam kasih. Jadi ada perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita setelah kita melewati berbagai peristiwa, baca buku, bertemu dengan orang, gitu. Jadi tujuannya kata John Wesley supaya kita lebih disempurnakan dalam kasih Allah. Jadi melalui tahapan ini kita bisa diubah oleh Tuhan ketika kita tahu bahwa ada yang harus kita bereskan dalam hidup dan kita perbaiki dalam hidup. Itu tahapan iman. Bab 7 hampir selesai saudara. Jadi ya ini salah satu tembok yang Tuhan izinkan terjadi adalah duka dan derita. Jadi saudara nggak apa-apa kalau hari ini saudara mengalami duka dan derita. Bukannya itu baik. Tapi itu bisa Tuhan pakai sebagai
tembok yang membuat kita bisa menemukan Tuhan. Nah, jadi kayak Ayub nih ya. Ayub juga kehilangan saudara. Tapi dia tidak melihat ini sebagai sesuatu yang mengganggu hidup normalnya. Budaya kita kan begitu ya. Kalau kita punya masalah aja atau kehilangan atau berduka, aduh, ini kayaknya mengganggu hidup normal kita sebagai orang Kristen. Enggak. Justru Ayub yang punya kekayaan sangat banyak, nggak pernah berdosa dan nggak pernah menyalahkan Allah, dari pengalaman kesulitannya itu dia berusaha bangkit, saudara. Dan ini dia belajar banget. Jadi di sini dia justru spiritualitasnya menjadi hidup karena mengalami kesulitan hidup, berusaha bangkit. Nah, jadi ini dibandingkan ya, ada ilustrasi dari Peter Sasero. Ada nih orang yang berduka, namanya Ratu Victoria dari Inggris. Suaminya kan udah meninggal, tapi dia nggak mau move on. Dia punya kamar sakral khusus yang isinya tuh semua barang-barangnya si suaminya Albert ini. Jadi dia cuci pakaiannya tiap hari, dia ganti spraynya seakan-akan si Albert ini masih ada dan hidup gitu ya. Dia menyiapkan air untuk mencukur jenggot si suaminya. Ada foto suaminya yang terbaring kaku gitu. Jadi dia nggak mau bisa move on gitu. Nah, padahal sebetulnya kalau kita melakukan seperti itu, kita denial atau itu pertahanan diri dari rasa sakit. Nah, kalau Ayub sebaliknya, Ayub hadapi. Dia sedih menghadapi teman-temannya, dia mengalami bergumul gitu ya. Dia jalanin tuh. Jadi kenapa? Karena berduka adalah cara yang Allah berikan kepada kita untuk menghasilkan awal yang baru. Setiap kita pasti berduka ya saudara. Berduka kehilangan sesuatu, berduka kehilangan kesempatan dan pekerjaan mungkin, komunitas yang tadinya ada bersama kita terus kita berduka karena meninggalkan mereka. Nah, tapi penting sekali memberi perhatian pada rasa duka kita itu. Jadi beda dengan orang yang, "Apa kabar?" Oh, baru aja berduka, "Oh, sangat baik, luar biasa. Allah baik. Walaupun saat ini saya belum melihat kebaikan Allah," katanya. Nah, ini kan dia sebetulnya tidak memberi perhatian pada duka. "Bagaimana kabarmu?" Ya, masih berduka sih sebetulnya, masih sedih, nggak apa-apa gitu. Kita ngomong gitu nggak usah bilang sangat baik, wong saya tidak baik kok gitu ya. Ada sebuah film Ordinary People tentang keluarga yang anak remajanya meninggal, saudara. Dia juga merasakan kehilangan terhadap anaknya itu gitu, sama seperti Ayub. Dia bingung bingung tentang Allah gitu ya. Maka saudara kalau saudara berduka dalam perjalanan spiritualitas kita, nggak apa-apa jalani aja, tunggu dalam masa penantian katanya ya. Jadi tunggu aja, memberi ruang bagi misteri kenapa sih begini, kenapa begitu, nggak apa-apa tunggu aja. Yang ketiga terima keterbatasan sebagai berkat. Jadi keterbatasan kita tuh sama seperti Yohanes Pembaptis yang semakin dikenal orang, pengikutnya sangat banyak, tapi akhirnya dia harus memberikan jalan itu buat Yesus. Dia bilang dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Jadi turun dari tahta kita perlu katanya Peter Sasero agar kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Ada kalanya kita nggak di tempat yang sama, saudara. Nggak punya yang sama lagi. Nggak ada punya teman-teman yang sama lagi. Nggak apa-apa. Supaya kita tambah dewasa. Nah, inilah yang disebut mendaki tangga kerendahan hati. Menarik sekali ada tangga kerendahan hati, saudara. Apakah saudara pernah mengalaminya? Langkah berapa? Coba lihat. Langkahnya yang pertama adalah eh, kita takut akan Allah dan peka akan kehadiran Allah. Saat kita seolah-olah lupa akan Tuhan. Langkah dua, kita melakukan kehendak Allah, bukan keinginan kita. Langkah tiga, kita belajar lagi rendah hati dari Santo Benedictus. Kita mau menundukkan diri pada arahan orang lain. Wah, ini benar-benar kerendahan hati loh saudara. Ini tangga kerendahan hati. Semakin tinggi, semakin rendah hati saudara. Semakin sulit soalnya tangganya, semakin berat kayak orang naik tangga.
Bayangin menundukkan diri pada arahan orang lain. Mungkin saudara adalah pemimpin perusahaan, tapi tiba-tiba masuk gereja. Oke, oh salah ya berdirinya. Oke, saya berdirinya di sini. Masalah berdiri aja saya diatur, padahal di perusahaan saya ngatur orang gitu ya, gimana cara bekerja. Ya tapi ini tangga kerendahan hati saudara, mesti dijalanin. Lalu sabar menerima kesulitan dari orang lain. Ya ampun, saya bisa kerjain sendiri, sekarang saya mesti nunggu orang. Ya udah nggak apa-apa. Ini tangga kerendahan hati, gitu ya. Jadi mulai hari ini saudara kalau ngalamin ini semua, bilang enggak, saya lagi naik ke tangga kerendahan hati, gitu ya. Nah, semakin naik semakin berat, tapi semakin rendah hati. Langkah 5, kejujuran radikal pada sesama mengenai kelemahan dan kesalahan kita. Ini enggak semua orang loh berani ngomong kelemahan dan kesalahan. Kenapa? Semakin dicela, semakin dijelekin dan direndahkan. Tapi nggak apa-apa, ini tambah rendah hati gitu ya. Ada orang yang udah ngomong kejelekannya, tiba-tiba dipermalukan dan dicela-cela depan orang. Ya udah, dia belajar kerendahan hati. Langkah 6, sadar penuh akan keberadaan diri yang berdosa dari semua. Udahlah, saya paling salah lah. Ya bukannya self pity ya saudara. Tapi oke, saya menyadari lah, nggak apa-apa, saya salah, Tuhan saya mau perbaiki gitu ya. Sehingga akhirnya semakin rendah hati, semakin sedikit bicara katanya. Jadi bukannya masa bodoh ya, tapi demi kita diubahkan oleh kasih Allah. Nah, bab 8. Nah, udah kita semuanya ya, udah belajar untuk rendah hati, belajar untuk membuka diri, mengenal diri, mengetahui perasaan kita. Nah, ini kita mesti latih saudara. Bab 8 ini latihannya lah ya. Latihannya apa? Berhenti sejenak, fokus, berdiam diri gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara teknis atau praktis. Dasarnya Alkitab. Yang penting semuanya tuh menjadikan Allah sebagai pusat dan inti dari istirahat atau berdiam diri kita. Jadi saudara, ambillah waktu bukan untuk healing ke puncak, jalan-jalan, bukan, makan enak, bukan. Jadi, ambillah waktu untuk ke sebuah tempat berdiam diri. Ngapain? Nggak buru-buru, berhenti dari kesibukan. Jadi retreat itu bukan ke Jepang jalan-jalan saudara, atau ke Bali terus kita arum jeram gitu ya, bukan. Retreat itu berarti berdiam diri, nggak buru-buru, ada sama Tuhan, fokus bernafas perlahan, tutup mata, arahkan diri. Untuk apa? Untuk merasakan Tuhan baik, mencatat kebaikan Tuhan sampai 1000 kebaikan Tuhan mungkin. Ya itu namanya retreat. Nah kalau retreat, kan nggak dapet nih kebaikan Tuhan apa, cuma 3 gitu. Terus habis ini kita makan jalan-jalan kuliner, itu bukan retreat ya saudara. Jadi perlu punya ritme spiritualitas, bukan hanya setahun sekali retreat, tapi dalam keseharian juga akhirnya perlu dilatih. Nah, 9, itu jalan menuju jadi orang dewasa secara emosi untuk otentik. Jadi apa? Jadi kita punya emosi yang baik dong saudara. Nanti kalau kita udah seperti itu, kita sadar bahwa check and recheck nih, emosi kita baik atau bukan. Ternyata dibikin nih saudara perkembangan emosi diri. Si Peter bilang kalau emosinya baik, kita ini mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita salah-salahin orang, kita suruh-suruh orang untuk memenuhi kebutuhan sayang kita, kebutuhan dihargai orang, kebutuhan disukai orang, kebutuhan diapresiasi. Kita mengandalkan orang lain. Kok nggak tepuk? Makanya kalau baik kan, dia habis buka sesuatu, hore tepuk tangan, gitu kan orang lain suruh tepuk tangan. Ya gitu sama orang dewasa juga ada yang emosinya baik. Dia pengen orang tuh beri dong apresiasi pada saya. Saya sudah melakukan ini. Jadi jangan celak saya dong, gitu. Nah, yang kedua adalah emosi anak. Kalau emosi anak, kita kecewa. eh, Kalau kita hadapi kekecewaan, kita stres. Ya, tuh orang nggak hargai kita.
Tau gitu gue nggak kerjain deh, tau gitu gue nggak jadi panitia deh gitu ya. Nah itu emosi anak. Emosi remaja bandingin, terus iri. Kok dia enak ya? Jadi penatua kerjaannya sedikit. Saya nih kerjaannya banyak jadi penatua setengah mati. Oh, nah itu emosi remaja membandingkan. Fokusnya masih pada diri sendiri. Tapi kalau udah dewasa saudara, nah ini kalau sudah dewasa emosinya kita bisa nih hadapi konflik. Ya udah, saatnya set the boundaries atau saatnya kita nggak usah defensif. Nggak apa-apa, kelola aja. Kesel ya kesel, tapi ya udah maknai. Jadi oke, oke, terima kasih gitu ya. Bukan munafik loh, bukan pura-pura. Oke, terima kasih. Aduh Tuhan, aku kesel banget. Kenapa dia kayak gitu? Tapi nggak apa-apa lah Tuhan. Aku belajar untuk menerima dia. Ya udah, jadi terima kasihnya tulus gitu. Karena saya memahami dia memang mampunya segitu. Jadi ya udah saya kasih batasan aja gitu. Nah, kalau kita memproses ini bersama Tuhan, ya kita dewasa bukan hanya emosi saudara, tapi dewasa rohani atau spiritual. Kenapa? Karena ada makna di balik pengalaman-pengalaman yang kita alami. Kita memaknainya. Tujuannya kan dewasa emosi dan rohani ya. Jadi kita nggak terkurung pada diri sendiri, nggak mikirin diri sendiri aja. Dan terakhir saudara, kalau kita sudah membereskan semua itu, yang tadi itu di 9 bab itu, kita bisa mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Jadi kita bisa atur hidup kita untuk pertumbuhan pribadi atau batin dalam Tuhan. Nah, jadi caranya gimana? Ya, kalau kita mau maintain, saudara, memelihara semua itu, ya kita perlu punya aturan nih. Oke, saya perlu ibadah harian. Maka saya perlu bertemu Tuhan tiap hari untuk membereskan emosi dan mengolah emosi saya. Saya perlu pelayanan untuk bisa belajar mencintai Tuhan. Saya perlu ada sabat, hari di mana saya beristirahat dan hanya menantikan suara Tuhan. Saya perlu belajar lebih sederhana. Nggak bisa nih saya belanja-belanja terus nih gitu ya. Ada waktu saya stop dan uang ini dipakai untuk melayani Tuhan. Ada waktu saya bermain dan rekreasi, tapi juga ada waktu saya belajar. Ada waktu saya merawat tubuh jasmani saya, olahraga supaya jangan sakit. Ada waktu saya memelihara kesehatan emosi. Ada waktu saya memperhatikan keluarga, tapi ada waktu saya juga menghargai sahabat dalam perjalanan hidup saya. Nah ini jadi balance saudara. Inilah klimaks dan kebiasaan yang akan kita bangun kalau kita mau belajar menyehatkan emosi kita dan memaknai pengalaman-pengalaman kita untuk melihat pesan Tuhan dan adanya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikian dari saya saudara-saudara. Semoga kita semua juga tahu mau menjalani perjalanan menuju spiritualitas yang sehat secara emosi. God bless. Terima kasih Bu Riani. God bless. Terima kasih untuk Terima kasih. sharingnya, untuk pembacaan buku yang bagus. Dan kita akan melanjutkan dengan diskusi. Namun sebelum diskusi, saya ingin persilakan sahabat-sahabat ngopi dulu. Yang mau ambil kopi boleh, yang mau ambil air putih boleh, yang mau ke belakang boleh. Dan saya akan menyampaikan sejenak info-info seputar kegiatan LPP Sinode. Ya, ini sembari tarik nafas ya, tarik nafas. Waduh, Bu Riani sudah 1 jam 22 menit menyampaikan materi ya. Mungkin ini sama dengan jalan kaki dari rumah sampai ke pasar Kembangan pulang balik. Ya, oke sebentar ya. Ini info-info seputar kegiatan LPP Sinode yang akan saya bagikan ke teman-teman semua. Sebentar, saya akan sharingkan. Sebentar ya. Oke. Ada beberapa agenda kita yang diselenggarakan oleh LPP Sinode. Yang pertama, besok pagi, ini buat teman-teman yang tertarik untuk belajar, bentar, ini gambarnya belum muncul, saya akan
Ya. Besok pagi ada acara kita di LP Sinode namanya pembinaan warga gereja. Dan bersama sahabat kita dari program Magister Manajemen UKDW akan hadir Pak Singgih tadi ya. Pak Singgih akan mengajak kita belajar bersama-sama dan ntar saya dengan rebranding our church itu tema besok pagi. Sebentar nih gambarnya belum keluar, mohon maaf ya. Ini saya harus cari gambarnya dulu. Oke. Besok pagi di pembinaan warga gereja pada pukul 10 teman-teman kita akan belajar dari Pak Singgih Santoso, beliau Kaprodi Magister Manajemen UKDW Yogyakarta, akan mengajak kita belajar bersama tentang rebranding our church dan dipersilahkan buat sahabat-sahabat yang ingin belajar, kita bisa mendaftarkan di sini, nanti link akan dibagikan ke teman-teman lewat grup. Jadi nanti silahkan, masih ada slot, ada tempat gitu ya. Yang pertama. Berikutnya juga ada buat teman-teman yang ingin belajar tentang bagaimana melakukan analisis sosial. Ini bersama Pak Bono Wiratmo. Beliau profesor atau guru besar di Fakultas Teologi Duta Wacana. Beliau akan mengajak kita belajar bersama-sama tentang bagaimana melakukan analisis sosial. Dan ini program yang dijalankan setiap hari Senin. Setiap hari Senin pukul 18 sampai 19.30 ada 6 kali pertemuan melalui Zoom meeting. Bagaimana kita mencoba untuk melakukan pelayanan pastoral dengan dasar analisis sosial. 6 kali pertemuan dan untuk itu dikenakan kontribusi setiap peserta Rp250.000 untuk 6 kali pertemuan. Kalau yang mau hadir sekali, 2 kali boleh juga. Ini per pertemuan kontribusinya Rp50.000. Itu silahkan nanti bagi teman-teman yang ingin belajar bisa manfaatkan dan bisa melihat di web LPP Sinode untuk pendaftarannya. Nah itu info-info dari LPP Sinode. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan diskusi. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tertarik untuk berdialog dengan Bu Riani atau ingin sharing atau ingin bertanya seputar materi tadi, dipersilahkan. Mari saya persilahkan bisa raise hand dan open mic untuk bertanya atau menanggapi atau sharing pengalaman. Mari saya persilahkan sahabat. Oke, tadi ada permintaan untuk ini Pak, memperlihatkan bab 8 tadi ya, ini ya. Oke, ya, sorry, tadi saya belum melihat. Ya, Oke. silahkan. Bab 7 ini bab 7 ya. Oke, ini bab 8. Bab 7 tetap mendaki tangga kerendahan hati. Lalu tangga kerendahan Santo Benedictus, kerendahan hatian Santo Benedictus. Lalu ada bab 8, ritme spiritualitas.
menemukan ritme spiritual dalam keseharian. Lalu tadi mana ya? Ini ya tujuan. Demikian, Pak. Ya. Ya, oke. Dari yang diulas Bu Riani tadi, mungkin ada pengalaman Bu Riani terkait dengan buku itu, sehingga tadi Bu Riani eh, memilih buku itu untuk kita baca bersama pada sore hari ini. Mungkin adakah sharing pengalaman dari Bu Riani? Oh, kenapa pakai buku ini ya, Pak? Iya, Oh, oke oke. Jadi menunggu teman-teman yang mau bertanya, sebetulnya eh, dalam perjalanan saya sebagai pendeta, eh, ini khususnya pada waktu pandemi gitu, banyak sekali warga jemaat yang panik gitu kan, terus mereka eh, nggak tahu mesti ngapain. Nah, terus kita mencoba untuk membedah buku ini waktu itu per chapter gitu. Em, nah, terus ternyata buku ini tuh bisa mengingatkan orang untuk menjadi lebih sehat, dewasa, dan cerdas secara emosi. Nah, hal lain lagi karena pengalaman Peter Sasero tuh benar-benar mewakili pengalaman orang-orang yang bergiat di dalam gereja. Mereka mengalami burnout gitu. Kayak kenapa ya saya tuh sibuk banget di gereja sampai akhirnya kayaknya ada yang nggak beres di dalam hidup gitu. Nah, buku ini tuh relevan banget menjadi buku yang sangat reflektif gitu dari seorang pendeta pegiat yang melayani Tuhan tapi merasa dia nggak sehat, nggak baik-baik saja gitu secara emosi dan spiritualnya. Nah, jadi kenapa saya ambil buku ini karena dia step-stepnya juga eh, em, membantu sekali untuk membuat bukan hanya teman-teman yang membutuhkan, tapi juga saya sendiri gitu. Eh, nah, satu yang saya suka sekali dari buku ini, pada waktu Peter Sasero bilang ada anugerah melambat, gitu ya. Anugerah melambat itu menjadi cara kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengenal diri kita. Nah, itu yang dalam 5 tahun ini saya sedang terus gumuli dan lakukan supaya perjalanan ke depan semakin baik, efektif dan jadi berkat gitu Pak. Jadi orang Jakarta tuh selalu kan prinsipnya semakin cepat semakin baik gitu ya. Nah ini beda banget, apalagi saya bersama Pak Wisnu di Jogja gitu ya. Itu berbanding terbalik sekali, tapi justru saya ingin menikmati perjalanan melambat itu sebagai anugerah Tuhan. Dan emang benar indah kok gitu, punya hidup yang dinikmati langkah demi langkah, jam demi jam gitu. Nah, jadi buku ini justru yang menuntun saya, Pak, untuk juga akhirnya hadir di LPPS dan Yogyakarta gitu. oke, menarik ya, anugerah melambat. Namun bukan berarti lamban itu ya, beda ya, Bukan melambat beda. untuk bisa mendengar Tuhan dan mengenal diri sendiri gitu. Pelan-pelan Apakah gitu. ini senada dengan hendaklah engkau cepat untuk mendengar, namun lambat berkata-kata dan lambat untuk marah gitu ya. Buat marah ya, iya. Lambat marah juga, lambat berkata-kata. Ya makanya tadi dia bilang tuh si di tangga itu kan kerendahan hati. Akhirnya kita semakin banyak berdiam diri gitu, menyediakan diri untuk Tuhan bicara. Menarik sekali, Eh, anugerah melambat dan kita mendengarkan suara Allah, mendengarkan suara kehidupan, mendengar suara yang lain yang terkadang tertutup oleh ambisi-ambisi pribadi. Dan ini mengajak kita untuk berpusat pada Allah. Satu hal lagi, Bu Riani. Tadi kan dikatakan oleh Bu Riani bahwa buku ini menjadi bacaan yang relevan bagi orang-orang yang menggereja dan menemukan pengalaman-pengalaman yang kadang melukai atau terluka. Nah, apakah buku ini juga bisa diterapkan untuk dunia bisnis, untuk para pebisnis, untuk para eksekutif, untuk CEO, atau untuk pekerja-pekerja yang sehari-hari bergulat dengan target-target keseharian. Nah, kalau bisa kira-kira seperti apa itu? ya, makasih Pak.
Jadi, apakah ini relevan untuk dunia sekuler? Ini kan apakah hanya untuk orang pelayanan aja gitu ya? Nah, sejauh orang-orang yang bekerja itu punya tujuan hidup, yaitu menjadi dewasa secara rohani dan secara emosi, maka ini menjadi relevan. Tapi kalau orang masih seperti tadi ya, menurut Peter Sasero kan ada spiritualitas yang tidak sehat secara emosi. Berarti misalnya dia hidup penuh dengan keinginan untuk eh mengabaikan emosi, kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Jadi kalau orang-orang kerja di kantoran atau di tempat lain yang emosional gitu ya ini nggak relevan gitu. Atau orang yang hidup tanpa batasan untuk workaholic, kerja mulu gitu. Ya ini nggak cocok gitu. Tapi untuk orang yang punya tujuan hidup, semakin damai sejahtera, semakin mau mengalami kasih Tuhan, semakin mau bisa menguasai diri dalam segala keadaan, sekalipun berkarir, punya perusahaan, tapi saya mau kok mengalami damai sejahtera inner peace dalam perjalanan karir dan kepemimpinan saya. Nah, ini relevan. Jadi tergantung nilai atau value yang kita pegang dimanapun kita berada, entah itu sebagai pemimpin di perusahaan, pekerja, dokter atau apapun, value kita apa nih? Kalau value kita sama, ya ini berguna buku ini. Terima kasih. Jadi kita diingatkan makna spiritualitas yang universal, bisa dimanapun dan kapanpun, karena pengalaman bersama Allah itu bisa dialami siapapun dan dimanapun. Terima Ya. kasih, Bu Liani. Oke, Pak Arief, silahkan eh, jika ingin menanggapi, sharing atau bertanya. Saya persilahkan, Pak Arief. Selamat malam, terima kasih untuk pemaparannya, Bu Riani. Saya mau menanyakan dua hal. Yang pertama sebenarnya tadi ada diberikan satu bagan gitu ya tentang tahap-tahap iman, tahap 1 sampai tahap 6. Tapi dari pemaparan tahap 3 yang sebelum tembok itu, sebelum krisis yang tadi kata Pendeta Riani, dan Mm-mm, tahap 5 perjalanan lahiriah, itu kok mm-mm. kayaknya saya tidak menemukan ada perbedaan yang cukup tajam begitu di antara Oh, tahap 3 sampai ke tahap 5. Apakah bisa saya yang nggak nangkep? Dan yang kedua, eh, sepanjang tadi pemaparan dari Bu Riani, sebenarnya beberapa kali diulang kalau istilahnya perspektif dari Peter Scazzero ini adalah perspektif kontemplatif gitu ya, spiritualitas yang mm-mm, lebih kontemplatif. Dan mm-mm, kesan saya ini tuh tidak holistik gitu, kesan saya dari apa namanya komentar Ibu tentang hal itu. mm-mm, Tapi dari pemaparan tadi kok rasanya holistik aja ya. Di mana mm-mm. sebenarnya kelemahan atau ketidaklengkapan dari perspektif yang sekadar jadi dari perspektif kontemplatif saja gitu. Oke. Oke. Jadi kelemahan dari spiritualitas yang disebut kontemplatif ini apa gitu ya? Iya, Oke. lebih Ya. ke tadi Ibu bilang kesan saya ini tidak holistik gitu. Apakah itu benar? Dan kalau misalnya Oh, memang tidak benar, bagaimana? Lalu yang bisa ya dari buku ini saya kok kesannya cukup holistik ya perspektif kontemplatif mm-mm. ini gitu. Ya, ya, ya. Ini kan tergantung eh, tergantung pada definisi kita tentang atau pemahaman kita tentang kontemplatif ya Pak ya. Jadi eh, apa maksudnya kontemplatif yang dimaksud oleh Peter Sasero tentang kontemplatif adalah bagaimana istilah ini merujuk pada introspeksi diri gitu ya. Spiritualitas meditasi, menyadari diri, refleksi mendalam gitu. Nah, ini beda dengan kalau kita bandingkan dengan
Gary Thomas gitu ya, dia kan punya ada spiritualitas macam-macam nih. Ada spiritualitas antusias gitu kan ya. Ada spiritualitas antusias, kita mendapatkan pesan Tuhan melalui mujizat dan perayaan, atau spiritualitas intelektual dengan banyak baca buku berteologi, lalu apologetik gitu, atau spiritualitas Mbak. eh, misalnya spiritualitas sensing, dia nggak bilang sensing, spiritualitas apa ya, kurang terlalu berkaitan dengan kontemplatif. eh eh Spiritualitas di mana dia tuh memerangi keadilan dan kebenaran, apa tuh ya namanya, spiritualitas aktivis gitu ya. Nah ini kan berbeda ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang bagaimana gereja melakukan spiritualitas, tergantung gereja kita di mana ya Pak. Kebanyakan kalau kita dari GKI atau GKJ kan memang inilah yang kita lakukan secara kontemplatif, tradisional gitu ya. Ya ini udah pas gitu. Jadi kalau bicara holistik, ini bukan bicara holistik, tapi bicara model-model spiritualitas gitu. Ya, itu satu itu. Tadi berkaitan dengan tahap iman, eh, Tangga mungkin, tangga oh tangga, rendah hati tangga Benediktus kerendahan hati ya sepertinya ya. Pak. Heeh, Bukan. Tahapan tahap, iman yang ada tembok itu. kenapa Pak? Yang tahap 3 dan tahap 5 saya kurang nangkep perbedaannya gitu. Oh, oke 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 oke. Tahap 3 dan tahap 5 Rasanya ya Pak. semua positif-positif aja, semua baik-baik saja gitu. Iya 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 iya. Iya. Apa Oke. Oke, tahap 3 dan tahap 5 itu adalah bedanya, em, memang sama-sama kelihatannya kita, ini ya, ini di bab berapa sih nih? Bab 6 ya. Oke, ini kelihatannya sama-sama kita melakukan kegiatan yang aktif ya. Tapi sebetulnya keaktifan yang di tahap 3 itu lebih cenderung ke kehidupan kita, di mana kita tuh, kalau ini kan habis pemuritan, kita melakukan apa yang Tuhan mau melalui eh, pengalaman hidup bersama setelah kita belajar dari firman Tuhan gitu kan, setelah kita hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita, itu masih dalam keadaan kita mengikuti mengikuti apa yang ada dalam pembelajaran pemuritan gitu kan. Jadi em, tahap perbuatan, lebih ke tahap buat sesuatu setelah kita belajar sesuatu. Jadi melibatkan diri secara aktif, bekerja bagi Allah, melayani Tuhan, mengambil tanggung jawab dengan membawa atau memberikan talenta kita, karunia kita khusus untuk melayani Tuhan. Nah, apa bedanya dengan tahap 5? Ini lebih ke perjalanan lahiriah, maksudnya ini. Jadi setelah melewati krisis iman dan perjalanan hidup yang tangguh gitu ya, sehingga kita melewati berbagai krisis, kesulitan, sekali lagi kita mulai melakukan perbuatan lahiriah bagi Allah. Ini udah dimana kita udah gini loh Pak, biasanya kalau udah ngalamin krisis orang babak belur, terus kayak udahlah, buat apa lah saya melakukan semua ini. Nah ini lebih berkualitas lagi karena setelah melewati obstacles atau kesulitan-kesulitan hidup, dia melakukan lagi secara aktif yang sebelumnya itu sebetulnya orang lain bisa give up gitu. Jadi ini sebuah flow hidup bahwa oh saya tuh menjadi lebih tangguh ketika menghadapinya gitu. Jadi ini kan flow hidup ya. Jadi perbedaannya adalah dalam keadaan sulit pun saya tetap memberikan diri saya, keberadaan diri saya, dan saya lebih mendalam mengalami kasih Allah yang mendasar, yang Allah yang bisa menerima saya dan menguatkan saya sehingga dalam melakukannya saya lebih punya ketenangan batin setelah melewati kesulitan-kesulitan itu gitu. Jadi kalau ini kan karena habis hasil belajar saya pelayanan, ya kan biasalah ya anak remaja pemuda pelayanan. Tapi begitu di babak belur ngalamin kesulitan terus tiba-tiba misalnya mungkin berduka atau konflik, tapi akhirnya saya bangkit kembali
mendapatkan kekuatan baru untuk bisa tetap melayani walaupun sulit gitu. Nah, ini kualitasnya menjadi lebih mendalam katanya. Lebih tangguh lah gitu, lebih tangguh. Nah, orang-orang seperti ini tidak tidak banyak yang bisa melewatinya gitu. Tapi kalau kita bisa melewati, oh kita masuk tahap lebih dalam lagi, lebih matang dan dewasa lagi gitu maksudnya. Berarti ada krisis ya, Bu, setiap tahapan tuh. Iya, tahapannya ada setelah melewati pemuritan biasanya ada sebuah krisis yang berat gitu. Kan kayak gini loh, orang Kristen baru kan, ya enak saya pelayanan, senang dan sebagainya. Ada krisis. Begitu ada krisis, dia mundur sejenak, terus dia masuk lagi, nah lebih berkualitas pelayanannya. Karena udah lebih tangguh kan. Makasih Pak. Ya, Makasih terima menanyakan. kasih. Ya, jadi kita perlu juga menyadari adanya krisis-krisis dalam spiritualitas dan memang itu sangat mungkin ada lorong gelap yang mesti dilewati dan kegelapan itu tidak bisa dihindari tapi nikmati, rayakan. Karena percayalah dalam kegelapan apapun ada Allah yang tidak pernah meninggalkan. Nah, itulah spiritualitas yang saya kira membuat kita mampu melompati krisis dalam setiap dimensi kehidupan kita. Dan Ya, ketika mampu menghadapi krisis, itulah pertumbuhan. Gitu ya. Maka ya, bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil, kalau anak kecil panas, diare gitu, orang di kampung saya mengatakan, oh itu tandanya mau tambah besar. Itu udah besar. orang di kampung saya. Gitu ya. Iya, Itulah oke. kehidupan. Baik, Ya. oke. Ada satu lagi, silahkan Ada sahabat sharing yang dari ingin ada bertanya sharing atau dari Bapak menanggapi atau Jamie. sharing. Mm-mm. Ada sharing dari Bapak Jamie di chat, Pak. Oke, sharing. Oke. Ingin sharing ya. Oke, ini eh, oke. Mungkin Bu Riani bisa membacakan atau Oke, boleh saya bagaimana bacakan. itu ya? Sorry ya. Sharing dari Pak Jamie. Pak Jamie mengalami beberapa hari kemarin dengan pasangan berbeda pendapat dalam mengambil keputusan. Nah, katanya karena dengan pasangan long distance terpaksa komunikasi lewat WhatsApp. Nah, ini jadi sulit ya untuk memahami satu dengan yang lain. Tapi bersyukur sama-sama slow down. Tadi bicara tentang karunia melambat kan ya. Nah, jadi jujurnya sama-sama belum ambil keputusan, tapi setidaknya dengan melambat atau slow down ini membuat dua-duanya tuh berusaha untuk bisa mengolah, mengatur, menahan diri untuk emosi nggak meledak-ledak gitu. Jadi itu kesaksiannya Pak. Terima kasih Pak Jemi. Dan bersyukur karena dengan melambat kita bisa tenang dan dalam ketenangan itu kita bisa melihat semua dengan amat baik. Maka ada nasihat yang berbunyi begini. Di saat kamu marah, janganlah mengambil keputusan. Karena Mm, keputusan yang kau ambil di dalam kemarahanmu, disitulah seringkali keputusanmu keliru. Yaitu mm. eh, Ya, nasihat yang bagus ya. Kalau terlalu senang juga jangan ambil keputusan. Kalau marah juga jangan ambil keputusan. Karena bisa jadi keputusan di saat itu terlalu senang itu juga keliru atau di saat kita marah itu juga bisa. Oke ya, senang sekali Bu Riani tadi sudah berbagi pengalaman membaca buku yang menginspirasi kita bagaimana kita menghayati anugerah Allah dengan spiritualitas yang merupakan anugerah dari Allah. Dari situ kita diajak untuk eh, memiliki kehidupan yang sehat, baik secara emosi maupun spiritualitas. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin membaca lebih lanjut, saya kira membeli bukunya dan membaca itu akan jauh lebih menginspirasi. Ya, ini bukan promosi, namun ya saya mengajak gitu ya. Eh, dengan membaca buku, kita akan menemukan banyak pengalaman dari pengalaman orang lain. Peter Fassel sudah berbagi pengalaman dan Burial sudah membagikannya buat kita semua. Terima kasih. Dan seperti yang tadi saya katakan, silahkan bagi sahabat-sahabat yang ingin mengikuti berbagai program
pembinaan di LP Sinode, ada banyak program di grup WhatsApp sudah dibagikan. Silahkan dilihat dan mari kita bisa belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama dalam kasih karunia Allah. Terima kasih dan mungkin pendarian akan memberikan satu statement untuk penutup, sekaligus nanti doa penutup. Mari silahkan Bu Riani. Oke, ya Bapak Ibu, terima kasih untuk sama-sama belajar. Em, kita eh, emosi, cerdas emosi atau emosi yang sehat bisa menolong kita untuk memiliki spiritualitas yang sehat dan dewasa pula. Jadi mari kita terus olah emosi kita supaya kita em, bisa mencapai kedewasaan spiritualitas yang bisa menjadi berkat gitu. Dan mohon Bu Riani menutup dalam doa untuk mengakhiri perjumpaan kita. Mari Mari. kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati Tuhan melalui keheningan kami dan pengenalan diri kami. Kami mohon biarlah Tuhan terus membuat kami mampu dan semakin cerdas untuk mengolah emosi kami sehingga dalam keadaan sulit, duka maupun derita sekalipun kami justru memiliki pengharapan untuk semakin dewasa di dalam emosi tapi juga dalam memaknainya bersama Tuhan sehingga kami menjadi seorang yang semakin hari semakin dewasa di dalam iman kami, rohani kami, spiritualitas kami untuk terus menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak, tolong setiap kami yang masih terus bergumul dengan emosi kami yang meledak-ledak, dengan kehidupan kami yang penuh dengan kurang otentisitas, dengan kami yang mengalami banyak konflik dan krisis dalam perjalanan hidup dan relasi kami. Tolong kami agar juga mau mengolahnya menjadi berkat seiring dengan Tuhan memberikan kepada kami pencerahan-pencerahan untuk hidup semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami, berkati setiap kami untuk terus menjadi berkat. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Amin. Terima Terima kasih Bapak kasih Ibu, Bu Tuhan Riani. berkati. Kita foto bersama dulu ya. Bisa kita buka dulu kameranya. Kasih. Mari kita berfoto bersama, bersyukur dan terima kasih untuk kehadiran sahabat semua pada hari ini. Ya, sebentar saya akan ambil gambarnya. Oke, Oke. Layar yang pertama. Oke ya, terima kasih. Oke. Dan selanjutnya akan layar yang kedua. Mohon maaf sebentar ya. Pakai kacamata dulu. Kalau nggak pakai kacamata, nggak jelas ternyata. Oke ya. Oke, layar yang kedua. Oke. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Ya. Terima Terima kasih Bapak kasih Ibu, semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Ya. Terima Pak kasih. Wisnu. Terima kasih Salam Bu dan Riani. kasih Selamat semua. malam. Berjumpa. God bless. Istirahat. Ya, God Istirahat. Ya. bless. Ya. Oke, Bu, terima kasih.